Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, Hai hai, jumpa lagi di Bucin, Bicara Urusan Cinta, sebuah family channel yang membahas tentang perkawinan keluarga. dan parenting. Seperti biasa, direkam di studio Family Therapy Room Home of Karuna at Familia Indonesia. Kita bahas apa sekarang? Stop. Keluarga sebagai rantai penderitaan. Hai Sobat Bucin, bagi orang pada umumnya, pernikahan dan membangun keluarga dikaitkan dengan kebahagiaan yang langgeng, berlangsung lama dalam kehidupan manusia. Ada ungkapan berupa, selamat berbahagia sampai kakek nenek, atau sampai maut memisahkan kita. Merupakan ungkapan yang syarat dengan harapan bahwa kebahagiaan akan bertahan lama dalam kehidupan keluarga sampai akhir hayat. Ini adalah luar biasa. Tapi bagaimana kenyataannya? Ada sangat banyak bukti yang mengajarkan kepada kita bahwa sebuah perkawinan dan keluarga bukan hanya bisa membawa kebahagiaan yang langgeng, tapi juga sebaliknya, penderitaan yang langgeng. Penderitaan di dalam keluarga bisa diestafetkan turun-menurun ke generasi-generasi selanjutnya yang menjadi rantai penderitaan. Ada rantai kekerasan, perselingkuhan atau ketidaksetiaan, distrust, marah, kebencian, balas dendam, iri hati, dan persaingan, inferiority, dan penderitaan lainnya yang perlu dihentikan agar tidak diteruskan pada generasi selanjutnya. Bagaimana kita bisa menghentikan keluarga sebagai rantai penderitaan? Biar tidak lama, yuk, mari kita bahas. Sobat Bucin, dari mana kita belajar pertama kali di dalam hidup? Siapa guru pertama kita? Siapa orang signifikan pertama yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Jawabannya, keluarga dan orang tua. Sudah sejak lama disadari bahwa keluarga adalah institusi terkecil, sekaligus terpenting di dalam kehidupan manusia. Walaupun kecil, sedikit anggotanya, tetapi sangat inti dan signifikan dampaknya di dalam pembentukan self-respect dan jati diri, pembentukan karakter dan nilai luhur, serta aneka keterampilan hidup yang mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dan memaknai kehidupannya. Lebih jauh lagi, pengaruh keluarga juga sangat terasa pada bagaimana seseorang membawa diri di lingkungannya. Sobat Bucin, tahukah Anda bahwa angka kehancuran keluarga, angka kriminalitas, dan angka gangguan jiwa semuanya berbanding lurus? Artinya, meningkatnya jumlah kehancuran keluarga-keluarga yang ditandai dengan meningkatnya angka perceraian, diikuti dengan meningkatnya angka gangguan jiwa dan jumlah kasus kriminalitas di masyarakat. Semuanya berbanding lurus. Nah, semakin perlu direfleksikan bagaimana bila keluarga yang kecil namun penting ini yang berdampak besar pada angka kriminalitas, kesehatan mental, dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, kemudian bila justru memiliki banyak konten negatif. Seperti apa konten negatif dalam kehidupan keluarga? Ada luka-luka batin dari perlakuan orang tua, misalnya sikap kasar, penghinaan, tuntutan berlebih, pemaksaan, sikap abai, penolakan, dan membanding-bandingkan. Ada contoh buruk yang kita dapatkan dari perkawinan orang tua dan kehidupan keluarga. Misalnya, perselingkuhan di dalam keluarga, kebiasaan-kebiasaan buruk, regulasi emosi yang buruk, relasi tidak saling menghargai, dan distrust.
Semua luka-luka dan contoh buruk tersebut, disadari atau tidak disadari, membawa pengaruh bagi relasi anak-anak yang sudah dewasa. Dan kemudian ketika anak-anak tersebut sudah dewasa, mereka akan menikah dan membangun keluarganya sendiri. Menjadi tantangan bagaimana memutus mata rantai ini. Anak-anak sakit dari keluarga yang sakit. Kemudian anak-anak yang sakit tersebut menjadi dewasa dan menikahi dewasa-dewasa sakit lainnya dari keluarga-keluarga sakit lainnya. Mereka membentuk keluarga, menikah, dan keluarga mereka sakit. Kemudian kembali menghasilkan anak-anak yang sakit dari keluarga yang sakit. Anak-anak yang sakit itu menjadi dewasa, kemudian akan menikah dengan orang-orang sakit lainnya, membentuk keluarga yang sakit, dan terus demikian. Orang sakit membangun keluarga yang sakit, menghasilkan anak-anak yang sakit. Begitu terus turun-temurun. Seperti itulah diturunkannya penderitaan-penderitaan dalam keluarga. Bagaimana memutusnya? Baik, sekarang kita diskusi. Ya. Gimana caranya supaya kalau ada penderitaan itu tidak diturun-temurunkan, tidak dioper ke yang lain? Oke, singkatnya ini pemahaman dari saya ya, pengalamannya ya, Mona ya. Jadi itu ada 4. Yang pertama adalah keberanian untuk menanggung, ya, menanggung penderitaan itu. Kemudian yang kedua adalah belajar mendapatkan prinsip-prinsip dari penderitaan itu. Apa yang kita tanggung itu, kita harus belajar. Belajar apa dari situ. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur. Ya, jadi dengan apa yang terjadi, kemudian melihat ke belakang, gitu ya, kemudian dengan melihat sekarang, itu kita perlu bersyukur. Yang keempat adalah melakukan lebih. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan menanggung? Jadi ketika saya gitu ya mendapatkan penderitaan, entah itu mungkin penderitaan dari Mona, gitu ya, atau mungkin berinteraksi dengan anak, gitu ya, saya perlu sabar menanggung itu. Jangan kalau misalnya saya nggak kuat gitu ya, saya lampiaskan lagi. Misalnya contoh, Mona marah ke saya gitu kan, saya kesel, nggak terima. Ya, saya nggak menanggung. Tidak menanggung. Tidak menanggung. Saya bisa lampiaskan lagi ke orang lain, misalnya ke anak-anak. Oke, Ya. anak-anak jadi kena. Anak-anak jadi kena. Gitu. Padahal harusnya penderitaan itu kita yang tanggung, kelar gitu ya, nggak dioper lagi. Iya. Jadi kita terima tuh, kita tanggung di situ. Itu yang pertama. Nah, kemudian ketika terjadi penderitaan itu dan ketika kita menanggung penderitaan itu, kita belajar prinsip. Jadi kenapa sih masalah ini terjadi, gitu kan? Ada apa? Apa yang kurang dari saya? Nah, jadi kalau misalnya ada sesuatu gitu ya, yang terjadi itu misalnya konflik gitu ya, kita perlu gunakan atau dapatkan prinsip-prinsip gitu ya. Misalnya prinsipnya adalah prinsip kebaikan, atau misalnya Mona itu adalah orang yang saya kasihi misalnya gitu ya, bahwa saya nggak boleh balas kemarahan dengan kemarahan. Nah itu prinsip gitu ya, jangan sampai melukai hatinya. Nah apa kalau misalnya dampak kalau saya lakukan yang berbalasan gitu kan, saya pikirin lagi gitu kan, dampaknya pasti jelek gitu ya. Nah jadi kita belajar prinsipnya. Jadi belajar apa? Mungkin juga lihat dari kasusnya. Kalau misalnya Mona itu marah ke saya, pasti ada sebabnya, masa dia ujuk-ujuk marah, gitu kan? Mungkin sayanya, Mona itu kan kadang-kadang suka sebel gitu kalau sekarang. Saya terlambat mandi, gitu ya. Suka tuh dia sebel. Terus dia marah, gitu. Terus belajarnya apa ya? Belajar supaya disiplin, gitu. Ya. Terus tentang bersyukur, gitu ya. Kadang-kadang kalau kita tidak punya waktu gitu ya, menuntut gitu ya, kita selalu menuntut pasangan kita dan membanding-bandingkan gitu, seandainya gitu ya, pasti kita itu nggak bisa. Rantai penderitaan itu tidak akan pernah berhenti kalau tidak bersyukur. Kalau tidak bisa menemukan hal-hal kecil sederhana yang indah gitu ya. Walaupun ada hal-hal yang menderita tadi gitu ya, tetap ada kebaikan-kebaikan yang bisa ditemukan gitu ya.
Jadi kita perlu melihat bahwa nggak mungkin melulu pasangan kita itu jelek gitu ya. Pasti ada bagusnya. Nah, kita perlu syukuri itu. Ya. Dan ini bukan tentang pasangan aja ya, Bukan tapi hanya tentang